Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat udmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya udah bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan puasa. Bahkan puasa itu tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa sih tujuannya kita melaksanakan berpuasa? Tadi dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, supaya atau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita sebagai umat Islam di dalam melaksanakan puasa, mungkin ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah mungkin yang dianggap sebagian orang adalah termasuk ibadah yang berat. Seperti contoh, kebanyakan orang-orang awam atau orang pada umumnya melaksanakan puasa itu berat karena mungkin mereka tidak biasa melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis dan sebagainya. Sehingga bagi orang-orang yang umum yang jarang melaksanakan ibadah puasa sunnah, menghadapi bulan suci Ramadan mungkin termasuk berat. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tingkatan berpuasa bagi orang muslim itu terbagi 3 golongan. Yang pertama, ada yang disebut dengan puasa awam, yaitu puasa untuk orang-orang yang pada umumnya kebanyakan. Yang kedua yaitu yang disebut dengan puasa khusus, yaitu puasanya orang-orang yang lebih soleh dan solehah. Yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan puasa khususil khusus, yaitu tingkat yang lebih spesial daripada yang khusus. Ini kebanyakan dilakukan oleh para Rasul, para anbiya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu puasa yang disebut dengan puasa
am atau umum, yaitu puasa yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang kebanyakan cuma bisa menahan haus, bisa menahan lapar, dan bisa menahan hasrat syahwat untuk dilakukan pada siang hari kepada istrinya. Ini adalah merupakan tingkatan puasa yang sangat mendasar sekali. Kebanyakan ini puasa orang-orang umum atau orang awam. Tapi ini menurut fikih termasuk sah. Yang kedua ada yang disebut dengan puasa khusus. Apa yang disebut dengan puasa khusus? Puasa khusus itu adalah puasa yang selain menahan dari haus, menahan dari lapar, menahan hasrat syahwat di siang hari, juga bahwa puasa khusus itu yaitu bisa menahan penglihatan dari hal-hal yang diharamkan, atau juga bisa menahan pendengaran dari hal-hal yang diharamkan, dan bisa menahan lisan dari hal-hal yang diharamkan, dan juga bisa menahan anggota yang lainnya, tangan, kaki, atau yang disebut dengan panca indera dari hal-hal yang diharamkan. Itu yang disebut dengan puasa khusus. Contoh umpamanya ketika bulan Ramadan, kita untuk yang puasa khusus bisa menahan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan. Contohnya seorang laki-laki itu jangan sampai melihat auratnya perempuan, atau dalam pendengaran kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan seperti mendengarkan musik, sehingga musik itu yang mendorong hasrat syahwat semakin tinggi, itu juga termasuk diharamkan. Atau umpamanya kalau lisan kita berbicara atau membicarakan orang lain atau membicarakan kejelekan orang lain, itu juga termasuk harus yang ditahan oleh yang melaksanakan puasa khusus dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan puasa khusus. Ini puasa yang seperti ini adalah puasa yang dilakukan oleh para sholihin atau para sholihah. Ini tingkatannya lumayan agak berat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan puasa khususil khusus. Ini adalah merupakan tingkat puasa yang paling tinggi, yang biasa mungkin mampu dilaksanakan adalah oleh orang-orang atau disebut para rasul, para nabi. Ya. Artinya bahwa dalam puasa khususil khusus, selain bisa menahan lapar, haus, syahwat, dan juga panca indera, juga yaitu harus bisa menahan hati. Menahan hati artinya hatinya itu harus berpuasa, artinya hatinya itu harus dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Contoh puasa hati dari hal-hal yang diharamkan seperti menjauhkan dari sifat takabur atau sombong. Jadi jangan merasa tinggi. Kalau dia merasa tinggi itu berarti dia merasa sombong. Atau umpamanya contoh puasa hati seperti hubu dunya. Jadi selalu senang terhadap dunia, selalu mengidolakan masalah dunia. Itu contoh penyakit hati. Atau yang lainnya seperti suudon. Ini suudon artinya prasangka buruk terhadap orang lain, gitu ya. Atau juga apa termasuk penyakit hati, yaitu hasud, iri terhadap orang lain. Boleh dikatakan ada istilah SMS, gitu ya. Apa SMS? SMS senang melihat orang lain susah.
jadi orang lain susah teh senang, itu penyakit hati. Atau SMS, susah melihat orang lain senang. Kalau tetangga kita senang, kita merasa susah, itu juga termasuk iri atau dengki. Nah, itulah yang termasuk daripada penyakit hati. Jadi kesimpulannya bahwa tingkatan puasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan, yaitu puasa umum atau puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan puasa yang terbaik. Kalaupun yang ketiga terlalu berat, janganlah diusahakan, jangan sampai puasa yang tingkat 1 yang sifatnya karena kalau puasa yang itu hanya kebanyakan anak-anak. Kita berusaha untuk melaksanakan tingkatannya kedua, yaitu puasa khusus. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, dan menahan anggota panca indera dari hal-hal yang diharamkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.